Dengan bergulirnya api pil, seluruh dunia di depannya telah berubah. Semua yang menarik perhatian terasa lengket, seperti semangkuk jeli rebus. Di bawah suhu yang sangat tinggi, belum lagi manusia, bahkan batu-batu besar pun dibakar, dan tanah di tanah telah terbakar menjadi potongan-potongan hangus hitam pekat. Di tengah amukan api, dunia di depannya terus-menerus terdistorsi oleh gelombang panas. Di tengah gelombang panas ini, Fight memelototi Feng Tianxing di langit. Kamu cukup berani. Pada saat ini, bahkan Fight tidak dapat menahan rasa takut pada Feng Tianxing. Orang yang bisa menyempurnakan dunia ini pasti metode umat manusia. Fight sangat jelas. Dia mengatakan bahwa dia tertangkap oleh identitas Feng Tianxing. Dia hanya berpura-pura menjadi ras manusia dari ras iblis. Mengetahui hal ini, Fight lebih tahu bagaimana menghadapi Feng Tianxing. Tetapi sayangnya meskipun dia memiliki ide yang berani sebelum menemukannya hari ini, ide ini terlalu liar. Umat manusia telah kesepian selama bertahun-tahun. Dalam ingatan sebagian besar iblis, kemuliaan umat manusia hanyalah rumor yang jauh. Ras manusia yang mereka lihat di hari kerja tidak lebih dari ras manusia yang lemah dan tidak berdaya. Apakah ras seperti itu benar-benar memiliki harapan untuk bangkit kembali? Tidak. Ini adalah deduksi Void setelah mendapatkan informasi dari iblis, dan umat manusia tidak dapat dihidupkan kembali. Sekarang umat manusia bahkan telah merusak warisannya. Bagaimana mungkin ia memiliki masa depan? Bahkan umat manusia yang dia rawat dengan baik di yurisdiksi Feng Tianxing tidak lebih dari sekelompok makhluk tingkat rendah. Dikultivasi dengan sangat hati-hati, hanya saja umat manusia baru saja mencapai tingkat kehampaan terendah. Tapi hal seperti itulah yang membuatnya merasa mustahil dari lubuk hatinya, terjadi. Niat Feng Tianxing untuk membunuh orang hari ini adalah bukti paling langsung. Dia tahu terlalu banyak. Melihat bahwa segala sesuatu di sekitar sini mulai mencair, dan tanah hitam yang terbakar mulai menjadi lunak kembali, Fight merasakan sakit yang menggelitik dari tubuh iblis. Melihat ke bawah, saya melihat bahwa penghalang yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri telah terkoyak oleh api, dan gelombang udara yang membakar menghantam tubuh iblis. Dan dalam sekejap mata, semburan rasa sakit yang hebat melanda, membuat ekspresi Void bergetar. Menjadi sedikit kaku. Dia melihat pemandangan di depannya diam-diam dan mengambil napas dalam-dalam. Balikkan wajahmu dan tolak orang. Dalam kesadaran Void, meskipun Feng Tianxing memiliki beberapa trik kecil, dewanya telah berada di sini menikmati pemandangan indah di depan Feng Tianxing. Itu hanya pertarungan. Tetapi dalam sekejap, Feng Tianxing telah membunuhnya. Dan yang paling penting adalah dia benar-benar menggunakan jurus pembunuhnya. Melihat postur ini, jika dia tidak mengambil tindakan apapun, dia pasti akan dirugikan. Memalingkan matanya, Fight berkata dengan keras. Feng Tianxing, kamu juga tahu bahwa aku masih punya uang. Tetapi kamu tidak akan pernah memikirkan apa uangku. Aku bisa meninggalkan dunia ini kapan saja. Aku menyarankan kamu untuk turun. Mari berdiskusi dengan baik. Dengan kekuatanmu, bahkan jika Anda berlindung dalam kehampaan saya, Anda mungkin masih bos saya. Jika kamu bertekad sekarang, jangan salahkan aku. Tekanan verbal semacam ini biasanya akan berhasil, jika bukan karena konfrontasi Feng Tianxing dengan Void untuk waktu yang lama di sini. Terutama setelah pertempuran antara Grand Canyon dan Laksamana Yan, mata Void yang berkilat Feng Tianxing mungkin benar-benar menghentikan kekhawatirannya. Tapi sekarang, Feng Tianxing tidak keberatan. Dari saat Void panik dan mulai menangani Feng Tianxing dengan hati-hati, dia sudah kalah. Tidak peduli apa kartu hole-nya, dia tidak dapat melarikan diri dari belahan dunia ini. Pada saat ini, Feng Tianxing, yang menyempurnakan dunia ini, tidak memperhatikan kata-kata Void, tetapi menutup matanya, dan terus mengaduk pengaturan yang dia tinggalkan dengan tangannya, mengendalikan api pil di lingkaran sihir besar ini, dan menggigit sedikit demi sedikit semua kemungkinan kelangsungan hidup Void habis. Jika kekosongan melepaskan kesadarannya, Feng Tianxing pasti akan menekan kekosongan dan mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Jika dia tidak melepaskan kesadarannya dan lepas dari kendali lingkaran sihir ini, maka biarkan dia merasakan apa artinya dibakar. Pil api kebangkitan. Mengikuti teriakan rendah Feng Tianxing, setelah beberapa saat stagnasi, api yang berkobar di lingkaran sihir menyapu dengan sikap yang lebih maniak. Nyala api kehilangan bentuknya, dan di lingkaran sihir ini, hanya ada warna merah yang menyilaukan. Seperti matahari yang terik di atas kepala. Suhu yang begitu panas, bahkan jika Void menghususkan tubuhnya, hanya masalah waktu sebelum dia tidak dapat menahannya. Void akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak mengambil risiko untuk menerobos pengepungan sebelumnya karena dia tidak yakin untuk melarikan diri dari tangan Feng Tianxing. Tetapi sekarang, jika dia tidak mencoba lagi, dia pasti akan mati di sini. Tubuh klan iblis tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan bola daging kecil. Sisik khusus dengan cepat mengembun pada bola daging, membuat api yang mendidih tidak terlalu sulit untuk diatasi. Bola daging melintasi jarak 10 mil dan langsung sampai ke tepi lingkaran sihir. Setelah menunggu sebentar di sini, kesadaran akan kehampaan tiba-tiba menembus bakso.
Jalani kesadaran akan kehampaan. Saat berikutnya, Fight mendapatkan kembali kendali atas bodi baru, dan seluruh proses penyerahan hanya berlangsung sepersekian detik. Dalam hal kesadaran besar Fight, jarak puluhan langkah hanya bisa dilintasi dalam waktu singkat. Kedua kesadaran kehampaan bergabung menjadi satu, dan kemudian iblis itu langsung terputus, dan membakar lengannya. Semua kesadaran mereda pada saat ini, dan menyergap dengan diam-diam. Melarikan diri sama sekali tidak mungkin. Fight telah melihat kecepatan Feng Tianxing sebelumnya. Bahkan jika ada gerakan selama pelarian, Feng Tianxing akan menyusulnya, dan rencananya untuk melarikan diri menjadi mati di tempat lain. Melakukan sebaliknya, hanya tidur di sini seperti ini, mungkin bisa menyembunyikan kebenaran. Karena Fight juga menahan kesadaran tubuhnya sendiri, hanya menyisakan sedikit kesadaran di tubuh iblis, dia sudah siap. Saat Fight selesai menanganinya, sesosok tiba-tiba jatuh. Feng Tianxing melirik bekas luka bakar yang tertinggal di tanah, dan tahu bahwa Fight telah melarikan diri, menggunakan metode yang tidak dia ketahui untuk saat ini. Lari cepat, masih ada kesadaran di luar untuk merespons. Aku harus bertanya pada Li Goudan tentang masalah ini. Sangat merepotkan untuk membunuh benda ini. Kemampuan Fight, kesadaran yang tidak bisa dihancurkan, untuk bertahan hidup benar-benar membuat Feng Tianxing pusing. Tapi tidak sakit. Saat Feng Tianxing mengeluarkan token, Li Goudan di sisi lain dengan cepat menyingkirkan tatapan bodohnya dengan ekspresi hormat. Tuan Feng, apakah Anda punya perintah kali ini? Bicara saja. Aku bisa menjadi sapi atau kudamu sekarang. Dunia luar jauh lebih menyenangkan daripada dunia kosong.